Selamat berjumpa dan berjumpa lagi dengan saluran Antros Live ini. Kali ini akan dibawakan sebuah kisah tentang salah satu tanda hari kiamat, yaitu hadirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Al-Imam Al-Mahdi adalah julukan atau gelar bagi seseorang yang berarti pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Secara etimologi, Imam Mahdi bisa disebut sebagai khalifah yang memimpin umat manusia di seluruh dunia pada akhir zaman. Imam Mahdi mempersatukan dan menegakkan keadilan serta mengembalikan syariat Islam yang tercabik-cabik oleh kemungkaran dan fitnah dunia, terutama fitnah yang disebarkan oleh Dajjal. Singkatnya, kemenangan Islam akan tercapai pada masa itu kelak. Islam akan mengalami kejayaan yang luar biasa di akhir zaman. Pada video sebelumnya, sudah disebutkan bahwa tanda-tanda akhir zaman atau hari kiamat ada 10. Dan salah satunya adalah munculnya atau hadirnya Imam Mahdi. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andai dunia hanya tersisa 1 hari, pasti Allah akan memanjangkan hari itu sampai Dia mengutus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kelaliman sebelum itu. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Mahdi. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi muncul di Madinah dari garis keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berasal dari orang biasa saja atau orang awam. Dia tidak tahu bahwa dirinya terpilih sebagai Al-Mahdi. Tetapi karena karunia Allah kemudian dipilih dan ditetapkannya. Diberikan ampunan kepadanya, dituntunnya, dan diberikan ilham kepadanya, serta mengarahkannya dalam waktu sehari semalam. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Al-Mahdi adalah berasal dari golongan kami, Ahlul Bait. Allah memperbaikinya dalam 1 malam. Allah mengangkat keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai Al-Mahdi untuk memuliakan Hasan. Karena Hasan lebih memilih meletakkan kekuasaannya sewaktu menjadi khalifah daripada terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Hasan menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang mempunyai ambisi untuk berkuasa pada tahun 41 Hijriah. Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkuasa sangat singkat, hanya selama 6 bulan saja. Dan dari situlah kemudian mulai berakhir era kekhalifahan menjadi era kerajaan. Keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang diangkat sebagai Imam Al-Mahdi kelak bukan hanya berkuasa untuk negara Jazirah Arab saja, melainkan justru menguasai seluruh dunia, karena semua umat muslim akan berbaiat kepadanya. Kisah kelak diangkatnya seorang imam dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib sudah disampaikan oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah sedang bersama Ali bin Abi Thalib dan mendekatlah Hasan dan Husain yang kala itu masih anak-anak. Di gendongan Nabi adalah Hasan dan Nabi mengatakan, kelak anak keturunan Hasan ini akan menjadi imam di akhir zaman. Namun dengan perjalanan waktu setelah itu, banyak sekali yang mengaku sebagai Al-Mahdi yang dimaksud. Rasulullah sendiri sudah memberikan ciri-cirinya, yaitu mempunyai dahi yang lebar, hidung mancung, kulit yang khas seperti kulit orang Arab, mempunyai kepribadian yang baik, bijaksana, bermoral dan berbudi luhur, dengan derajatnya di bawah Rasulullah. Imam Mahdi kelak akan dibaiat oleh 300 orang pengikutnya di depan Ka'bah di kota Makkah pada musim haji. Pada awalnya, dia tidak mau untuk dibaiat atau diangkat sebagai Imam Al-Mahdi, karena dia bukanlah siapa-siapa. Namun seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, dia kemudian diberi keistimewaan oleh Allah dalam 1 malam, sehingga ahli dalam berbagai hal, khususnya dalam strategi perang, pemerintahan, dan agama. Setelah dibaiat dan diangkat menjadi khalifah, Imam Mahdi akan berkuasa selama 7-8 tahun. Kehadiran Imam Mahdi akan memberikan kemakmuran yang luar biasa dan keadilan di seluruh negeri di segenap permukaan bumi.
Dan bumi pun menumbuhkan tumbuhan, langit pun menurunkan hujan. Di mana pada masa sebelumnya, bumi mengalami kekeringan dan dikuasai oleh kezaliman. Pada video sebelumnya juga dikisahkan setelah dibayat, Imam Mahdi bersama para pengikutnya melakukan perburuan musuh besar umat kaum muslim, manusia penyebar fitnah dan kerusakan, yaitu Dajjal. Jika Imam Mahdi akan hadir pada akhir zaman, lalu pertanyaannya, kapan waktunya? Karena setelah masa para salafus salih atau masa setelah para sahabat adalah masa yang sudah menjadi bagian dari akhir zaman. Jika boleh disebut, di masa setelah Rasulullah dan para sahabat itulah awal dari perjalanan waktu menuju akhir zaman. Dari beberapa kitab menyebutkan bahwa munculnya Imam Mahdi akan didahului dengan tanda-tanda sebagai berikut. Negeri Arab akan mengalami turun salju. Terjadi banyak peperangan di beberapa negara dan terjadi huru-hara di negeri Syam. Sungai Efrat yang meliputi negara Turki, Suriah dan Irak akan mengalami kekeringan yang disusul dengan munculnya gunung emas. Akibatnya terjadi perebutan terhadap gunung emas tersebut. Berikut beberapa yang mengakui sebagai Imam Mahdi atau tokoh yang dianggap sebagai Imam Mahdi oleh kelompok tertentu. Sebagai catatan di sini, tokoh yang dimaksud sebagai Imam Mahdi bukan berarti dirinya mengaku sebagai Imam Mahdi. Mereka adalah kaum Syiah. Kaum Syiah mengkultuskan Muhammad al-Mahdi al-Syakari yang hidup pada abad 9 Masehi, yaitu imam ke-12 atau imam terakhir yang hilang pada peristiwa Khoibul Kubro. Kaum Syiah ini meyakini imam ke-12 mereka diberi umur panjang dan akan muncul kembali di akhir zaman. Kedua, Abdullah bin Saba, seorang tokoh abad ke-7 yang merupakan keturunan Yahudi Yaman penganut Islam. Ia berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Imam Mahdi yang ditunggu dan akan kembali ke dunia di akhir zaman. Ketiga, kelompok Al-Qisaniyah, salah satu kelompok aliran Syiah yang meyakini bahwa Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib al-Hashimi al-Quraisy adalah Imam al-Mahdi. Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib al-Hashimi al-Quraisy ini adalah cucu Nabi yang pada peristiwa perang Mu'tah terjadi sesuatu di kedua tangannya sehingga Allah menggantikannya dengan dua sayap di surga. Keempat, Abdullah bin Hasan, lahir di Madinah tahun 687 Masehi. Ia adalah cucu Hasan bin Ali, cicit Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Beliau dijuluki Al-Mahdi oleh kalangan Sunni. Kelima, Ubaidullah bin Maimun al-Khidoh, keturunan Yahudi, termasuk salah seorang yang mengaku dirinya sebagai Al-Mahdi. Dia memimpin gerakan Horomitah yang membunuh banyak kaum muslimin dan mencuri Hajar Aswad pada tahun 317 Hijriah. Keenam, Muhammad bin Abdullah al-Barbari, keturunan Arab populer dengan sebutan Ibnu Tumar. Pada tahun 514 Hijriah, memproklamirkan dirinya sebagai Al-Mahdi. Dengan triknya, banyak menipu orang-orang agar percaya bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Ketujuh, Muhammad bin Ahmad bin Abdullah As-Sudani, seorang penganut sufi yang mempunyai pengaruh di negara Sudan. Ia mengaku sebagai Al-Mahdi pada saat berumur 38 tahun. Yang kedelapan, Muhammad bin Abdullah Al-Khotani. Pada musim haji tahun 1979, sekelompok orang yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Otaibi memaksa melalui tekanan senjata kepada jamaah haji dari seluruh dunia yang sedang melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram untuk membaiat saudaranya yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Khotani sebagai Imam Mahdi. Kelompok ini sempat menguasai Masjidil Haram selama 2 minggu. Meskipun militer Arab Saudi sudah melancarkan operasi pengepungan, namun pihak militer Arab tidak berani melakukan penyerangan kepada kelompok tersebut. Sebabnya sangat jelas, karena tidak diperbolehkan mengotori tanah haram, terlebih di area Ka'bah dengan pertumpahan darah. Baru setelah ada fatwa dari Dewan Ulama Arab yang membolehkan terjadinya pertumpahan darah karena kondisi darurat, pihak militer Arab melakukan tindakan terukur untuk melumpuhkan kelompok teroris tersebut. Akhirnya, Muhammad bin Abdullah Al-Khotani pun harus kehilangan nyawanya di aksinya tersebut. Di luar nama-nama tersebut, ternyata masih banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi atas dasar motifnya masing-masing. Demikian kisah tentang Imam Mahdi kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan atas keyakinan kita
akan datangnya Imam Mahdi di akhir zaman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.